Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam keadaan yang pasti saya percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin saudara. Hari ini saya boleh ada di luar, di teras kebun saya saudara, sekalian berjemur. Karena kita tahu tentunya berjemur, ya itu bagus buat kesehatan kita. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Orang mencari sehat saudara. Dan menurut saya memang sehat itu sangat penting selain keselamatan tentunya. Sehat itu sangat penting buat hidup kita. Buat apa kita kaya saudara, punya banyak uang, tapi sakit-sakitan? Buat apa kita cantik, buat apa kita ganteng, buat apa kita pinter, kalau kita sering sakit-sakitan? Betul ya saudara ya? Kekayaan, uang saudara tidak bisa membeli sehat. Jadi sehat itu sangat diperlukan oleh kita. Belakangan ini saya harus sering pergi ke rumah sakit untuk mengobati penyakit saya. Dan setiap kali kalau saya pergi ke rumah sakit maka ada sebuah papan di lobi rumah sakit, itu ada sebuah papan saudara, whiteboard yang cukup besar di mana di situ tertera, terdaftar begitu banyak dokter-dokter saudara yang praktek, jam prakteknya hari apa dan dia punya spesialis apa saudara, itu ada. Dan saya melihat saudara di papan board itu saudara, ada begitu banyak nama-nama dokter. Entah itu dokter paru-paru, dokter saudara ahli dalam saudara, penyakit dalam, dokter anak, dokter jantung, syaraf saudara, dokter khusus spesialis macam-macam saudara kita temukan di papan board di sebuah rumah sakit. Saya terkagum-kagum saudara. Kenapa? Karena untuk tubuh manusia saja saudara, tubuh kita dibutuhkan begitu banyak dokter-dokter saudara yang untuk mengobati kalau kita punya penyakit dalam tubuh kita, mesti dan harus punya begitu banyak dokter-dokter ahli yang menangani, bukan cuma satu, tetapi kalau kita lihat saudara mesti ditangani oleh beberapa dokter. Saudara, tubuh manusia memang sangat rumit, ruwet, unik, begitu luar biasa dahsyat saudara, sehingga diperlukan begitu banyak dokter untuk mengobati tubuh manusia. Pernah nggak saudara berpikir betapa luar biasanya Tuhan pencipta kita? Bapa kita menciptakan saudara seorang diri dengan kuasanya, dengan firman-Nya. Jadi manusia dengan yang mempunyai begitu banyak saudara organ-organ tubuh yang dibutuhkan saudara, membutuhkan begitu banyak orang ahli untuk menangani satu tubuh. Tetapi Tuhan luar biasa, kuasanya begitu hebat, membuat saya terpukau saudara, menyadari betapa saya punya Tuhan yang sangat ajaib. Setuju ya saudara ya? Amin ya. Nah saudara kita percaya sehat itu bukan saja keinginan dan kerinduan kita, tapi saya juga percaya Tuhan juga menginginkan Anda dan saya sehat. Pelayanan Yesus di muka bumi saudara, Anda akan lihat betapa begitu banyak diisi saudara dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan saudara, setiap kali Tuhan Yesus melihat orang sakit, entah itu timpang, buta saudara, tuli saudara, bahkan orang yang mati, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, keberkatan pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus Kristus. Karena memang pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi selain memberikan keselamatan, memberikan kabar baik, berita Injil, juga saudara memberikan kesembuhan. Nah saudara, Matius 10 ayat yang ke-7 sampai ke-8 bunyi begini saudara. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara lihat saudara, ya, sebuah amanat agung dari Tuhan Yesus berkata, pergi dan beritakan kerajaan surga, keselamatan di dalam Kristus. Itu adalah misi tujuan Yesus datang ke bumi. Selain memberitakan keselamatan, saudara, juga amanat perintah agung dari Yesus berkata, ya, sembuhkanlah orang sakit. Ya, penyembuhan, kesembuhan itu juga merupakan bagian penting daripada tugas misi Yesus Kristus yang tentunya kita percaya, saudara, sampai hari ini itu pun menjadi berita penting bagi Anda dan saya. Kesembuhan di hati Tuhan tidak lagi kita ragukan. Amin. Bahkan Yakobus 5 ayat ke-14 sampai ke-15 saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa ya Indonesia modern, dikatakan begini. Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat. Dan hendaklah pemimpin-pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas nama Tuhan. Kalau doa mereka disampaikan dengan yakin, Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit itu dan mengampuni dosa-dosa yang telah dibuatnya. Jadi saudara, ya, pengampunan dosa, ya, itu satu paket dengan kesembuhan buat kita. Amin. Kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani pada waktu kita mengalami sakit penyakit, itu juga merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita setelah mengampuni dan menyelamatkan kita. Katakan amin, saudara. Sebuah berita yang luar biasa yang harus kita sambut dengan gembira, karena selain keselamatan, Tuhan merindukan, menginginkan di hatinya yang paling dalam adalah kesembuhan bagi kita yang sedang lagi sakit. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi kita tidak perlu meragukan hati Tuhan, keinginan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan Anda dan saya sehat. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sakit, Bu? Apa iya penyakit ini datangnya dari Tuhan? Karena banyak sekali orang berkata, ya, bersyukur kalau dia sakit karena itu merupakan berkat. Kenapa? Karena dengan penyakit, saudara, yang mereka derita, mereka boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Mereka boleh bertobat. Mereka berkata penyakit itu mendisiplinkan mereka supaya mereka berubah. Saudara, kadang-kadang sakit memang bisa membuat seseorang itu untuk bertobat. Tetapi saya percaya banget, saudara, bukan itu kehendak Tuhan buat Anda dan saya. Tidak pernah di hati Tuhan menginginkan dan mendatangkan penyakit untuk Anda supaya bertobat dan berubah, maka perlu diberi sakit penyakit itu. Saya pikir Tuhan itu tidak sekejam itu, saudara. Hati Tuhan tidaklah penuh dengan kejahatan seperti yang kita pikirkan. Tuhan perlu mendatangkan penyakit dulu kepada kita, baru kita mau bertobat, saudara. Tidak. Misalnya saja seperti ilustrasi seperti ini, saudara. Ya, kita tidak diperlukan, tidak harus membenturkan kepala kita ke tembok dengan keras-keras supaya kita bisa merasakan rasa sakit kepala kita pada waktu terbentur ke tembok. Saya rasa kita tidak perlu lakukan itu, saudara. Untuk mendapat tahu bahwa kepala yang dibenturkan ke tembok itu sakit, kita tidak perlu lakukan membentur kepala kita ke tembok dengan keras-keras. Betul ya, saudara ya? Saya pikir Anda dan saya tidak akan pernah mau, saudara, membenturkan, saudara, ya, membuat, saudara, kepala kita, saudara, ke tembok dengan dibenturkan, saudara, begitu keras sehingga sakit bukan main. Mungkin berdarah dan luka, dan kemudian kita berjumpa dengan Tuhan. Saya pikir tidak seperti itu. Amin, saudara. Tidak perlu dilakukan, saudara, hanya untuk bisa mengetahui kalau itu tidak boleh kita lakukan.
Sama seperti kita saudara tidak perlu menaruh tangan kita ke dalam api saudara yang panas membara, supaya kita bisa rasakan sakit, kebakar, maka kita perlu menaruh tangan kita ke dalam api. Saya pikir tidak perlu seperti itu. Amin. Anda bisa bertobat, Anda bisa berubah tanpa perlu sakit, saudara. Amin, saudara. Dan menurut saya sakit itu banyak hal, saudara. Sakit itu bisa, saudara, karena kelalaian diri kita sendiri. Misalnya saja kita makan dengan sembarangan, saudara, sehingga menyebabkan kita sakit perut. Atau kita makan, saudara, makan aja begitu rakus, apa saja hantam, makan, hidupnya hanya untuk makan. Dan kemudian kita didapati darah tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Kita, saudara, melihat orang mungkin mengkonsumsi alkohol, narkoba, akhirnya merusak badannya. Saudara, jadi sakit itu bisa karena disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan diri kita sendiri. Ada juga sakit karena virus, bakteri, saudara, yang tidak bisa kita tahu, saudara, dari mana, dan tiba-tiba kita sakit karena bakteri dan virus. Atau bisa juga, saudara, kita sakit tidak tahu penyebabnya, tidak tahu kenapa, pokoknya, saudara, tiba-tiba kita menderita sakit, saudara, dan kita tidak tahu kenapa. Dan saudara, ya memang kita tidak perlu tahu kenapa kita sakit. Dan saudara, jangan pernah lagi mau menerima ucapan orang, saudara, atau tuduhan hati kita sendiri yang berkata kalau kita sakit itu, saudara, karena dosa yang kita buatlah yang menyebabkan kita jadi penyakit. Saudara, memang ada ya dosa yang membuat kita sudah menjadi sakit. Yohanes 5 ayat ke-14 bunyi begini, saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, di dalam Yohanes 5 kita membaca bagaimana ada seorang yang sakit, saudara, yang ada di dalam pelataran bait Tuhan, menantikan goncangan air, saudara, dalam kolam itu, karena barang siapa yang pertama terjun atau turun ke dalam air yang bergoncang, maka dia sembuh. Nah, orang yang lumpuh ini 38 tahun menantikan kesembuhan, tidak didapat karena dia tidak bisa berjalan. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, dan saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Pada waktu dia sembuh, dia ada ke bait Tuhan, dia ada di dalam bait Tuhan. Dan Yesus berkata tadi di ayat ke-14-nya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, saudara, orang ini pernah berbuat dosa. Dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dalam pengertian saya, saudara, jadi orang ini sakit karena dosanya. Ya, dia menjadi sakit. Dan Tuhan katakan, jangan buat dosa lagi, supaya kamu jangan lagi sakit. Betul, saudara? Tetapi tidak semua penyakit itu disebabkan karena dosa. Yohanes 9 ayat 2-3 bunyi begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, dalam Yohanes 9 kita temukan bagaimana orang yang buta sejak lahir. Artinya pada waktu dia lahir dia sudah buta. Dia belum sempat berbuat dosa karena dia masih dalam kandungan. Tapi kita tahu, saudara, ya walaupun masih dalam kandungan, saudara, waktu kita dikandung, tapi orang tua kita, nenek moyang kita, saudara, kita membaca di Alkitab bagaimana Adam, nenek moyang kita yang telah berbuat dosa, maka seluruh manusia berdosa, termasuk bayi-bayi yang ada di dalam kandungan. Tapi saudara, dalam Yohanes 9 ini, saudara, ya orang bertanya, dosa siapa?
orang ini lahir sudah buta. Padahal dia belum melakukan dosa, tapi dia buta. Jadi dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga dia lahir buta. Yesus menjawab jelas, dikatakan bukan dia dan juga bukan orang tuanya sehingga dia buta. Artinya bukan dosa dia dan juga bukan dosa orang tuanya sehingga dia lahir buta. Jadi kita dapati saudara, bila penyakit itu saudara bisa disebabkan karena dosa, bisa karena kelalaian kita yang melakukan dosa. Misalnya saja kalau didapati begitu banyak orang pergi ke pelacuran dan tiba-tiba mereka didapati berpenyakit kelamin atau AIDS, saudara, itu bukan salah Tuhan, itu dosa yang dia buat. Karena jelas firman Tuhan berkatakan jangan cemarkan tempat tidurmu, jangan berzina. Tetapi pada waktu mereka melakukan dosa itu, maka mereka didapati sakit, itu karena dosa. Tetapi bukan semua penyakit disebabkan karena dosa, saudara. Ya, ada kadangkala kita boleh didapati sakit bukan karena Anda dan saya berbuat dosa, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, apabila kita menghadapi atau kita didapati sedang sakit, jangan pernah saudara berpikir itu sakit didatangkan oleh Tuhan. Karena kita berbuat dosa, maka Tuhan menghukum kita dengan penyakit. Ya, saya juga seringkali mendengar bagaimana orang penyakit kanker saudara, maka kemudian dituduhkan kepadanya, dia sakit hati sih, simpan kepahitan, kekecewaan, makanya dia jadi sakit kanker. Saudara, whatever, saya nggak ngerti saudara, tetapi menurut saya saudara, tidak selalu orang sakit karena kepahitan. Walaupun mungkin ada, tetapi jelas di Alkitab berkata ada penyakit yang didatangkan bukan karena dosa kita dan juga bukan dosa orang tua kita, bukan dosa orang lain, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah saudara, ini satu kata-kata, ya satu pengetahuan, satu firman yang menghibur kita. Sehingga pada waktu mungkin kita lagi sedang menghadapi penyakit dan begitu banyak intimidasi, ya tuduhan-tuduhan orang lain yang berkata kita didisiplinkan Tuhan untuk bisa berubah, bertobat, berubah, ya dan sebagainya. Saudara, ya jangan pernah kita mau terintimidasi. Karena bila kita biarkan hati kita dituduh, kita sakit karena dosa, kita sakit Tuhan yang hukum, maka kita jadikan Tuhan musuh kita. Betul nggak saudara? Ya, loh sakit aja sudah menderita, tiba-tiba kita punya pikiran Tuhan yang datangkan penyakit buat kita. Artinya Tuhan yang jadi musuh kita. Repot kan saudara? Bagaimana kita bisa menjadi musuh Tuhan, saudara? Enggak akan ada yang sanggup saudara bila Tuhan menjadi musuh kita. Berita yang baik yang perlu Anda dengar, Tuhan tidak pernah memusuhi dan menghukum kita kembali. Waktu kita percaya akan karya salib Kristus, maka kita sudah didamaikan oleh darah pengorbanan Kristus Yesus. Kita bukan lagi menjadi orang hukuman, tetapi kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan surga, kerajaan terang. Dan dulu kita bila jadi budak-budak dosa, maka sekarang Anda dan saya sekarang menjadi hamba-hamba kebenaran. Saudara, jadinya kita tidak mau menerima intimidasi dari orang lain ataupun dari suara hati kita sendiri, apalagi dari setan yang berkata kalau kamu sakit karena kamu dihukum Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu, tapi ubah pikiranmu, pandanganmu. Tuhan menginginkan kita sembuh. Sebagaimana Tuhan menginginkan kita selamat, mendapatkan kerajaan yang kekal di dalam Dia, maka Tuhan juga menginginkan Anda dan saya sehat, sembuh, keberkatan luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi Anda dan saya adalah anak-anaknya yang dicintainya, yang telah ditebus dengan darahnya sendiri. Amin, saudara.
Menjadi menurut saya kita tidak perlu pusingkan kenapa kita sakit, mengapa kita sakit, penyebabnya apa, apa sebabnya sakit, saudara, daripada kita habis energi memikirkan itu. Lebih baik saudara, energi saudara, tenaga saudara dipakai untuk merenungkan firman Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan oleh salibnya. Amin saudara. Sehingga pada waktu kita ucapkan firman, kesembuhan itu akan datang kepada kita. Karena apa yang kita gemakan, Amsal katakan, apa yang kamu gemakan dalam mulutmu itu akan terjadi bagimu. Maka setiap hari saya berkata, saya sehat, saya sembuh. Setiap sel kanker yang ada di paru-paru saya, yang ada di dalam tubuh, bahkan yang ada di sel-sel manapun, darah, semuanya sel-sel kanker yang merusak itu sudah dicabut sampai ke akar-akarnya, dibuang dan mati di dalam nama Yesus. Saya mengutuki penyakit yang saya derita saat ini. Saya berkati diri saya dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Amin saudara. Memang dalam penyakit ini saudara, kita tidak bisa berpura-pura berkata, ya bersukacitalah, bergembiralah. Saudara, ya saya tidak mengajarkan atau menasehatkan Anda untuk berpura-pura, bersukacitalah, nggak boleh bersungut-sungut. Jadi kalau kita sakit, kita harus bersukacita, kita harus selalu berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, iya mungkin kelihatannya gampang diucapkan, tapi saya tahu memang sulit dilakukan. Maka saudara, pada waktu saya sakit, saya tidak pura-pura bersukacita. Ya karena bagaimana mungkin saya bersukacita. Contoh saudara, saya lagi di kemoterapi saudara, dan saudara saya mengalami sakit kepala yang begitu luar biasa. Kepala saya tuh seperti bonyok saudara. Kepala saya seperti ditusuk-tusuk sama jarum beberapa hari, dan kemudian saudara sekarang sudah lenyap. Tapi apa yang terjadi saudara, rambut saya rontok begitu banyak saudara. Enggak usah disisir saudara, saya pegang saja rambut saya sudah berkumpul, rontok, segenggam saudara. Sampai sehari itu nggak tahu berapa genggaman. Ya mungkin kalau rambut itu dikumpulkan bisa jadi satu panci, satu baskom saudara. Wow saudara, waktu saya melihat rambut yang rontok, saya nggak mungkin berkata puji Tuhan, bersukacitalah. Saya nggak mau munafik saudara, saya sedih. Saya wanita yang punya juga pengertian kalau rambut itu mahkota bagi seorang wanita. Amin. Jadi saya saudara yang waktu saya mengalami kerontokan saya sedih. Kenapa saudara? Karena rambut saya ini sebetulnya bagus. Rambut saya sangat tebal sekali saudara. Ya dulu sering banget dijadikan model karena rambut saya tebal, kasar sehingga gampang diatur. Tapi sekarang waktu saya pegang dan mengalami kerontokan, saya shock juga saudara. Ya saya sampai WA ke anak saya saudara, dan berkata rambut mama rontoknya begitu banyak. Dan rasanya repot karena harus nyapu terus lantai penuh dengan rambut. Mungkin dalam beberapa hari yang akan datang saya akan gunduli rambut saya saudara. Ya saya akan jadi wanita yang tidak lagi punya mahkota rambut. Mungkin botak atau mungkin rambutnya pendek, saya tidak tahu. Saya cuma berkata Tuhan, Engkau yang menguasai hidup saya. Waktu saya alami kerontokan, saya ingat akan firman Tuhan di Matius, katakan rambut yang jatuh di kepalamu Tuhan hitung. Jadi pada waktu saya rontok, saya percaya Bapak saya melihatnya saudara. Amin. Penghiburan dari anak-anak saya berkata, enggak apa-apa ma, Mama tetap tercantik menurut kami. Mama ini cantik di usia yang sudah lanjut, masih tetap oke, cantik Mama. Dan nggak masalah botak mah, nanti toh tumbuh kembali. Dan nanti tumbuhnya lebih lebat, lebih bagus, tidak ada uban, semuanya akan jadi indah karena Tuhan Yesus yang menjadikannya. Amin saudara. Saya percaya itu dan mulai saya perkatakan, saya percaya Tuhan mengetahui rambut saya yang rontok. Tuhan mengetahui kesakitan saya, Tuhan mengetahui pergumulan Anda, Tuhan sangat tahu akan air mata Anda. Jadi saudara, bagi kita semua yang mungkin sedang lagi mengalami penderitaan, jangan pernah kita putus asa. Amin. Kita punya Yesus yang ajaib, Bapa yang menciptakan
tubuh kita yang begitu rumit, saudara, yang membutuhkan begitu banyak para ahli dokter hanya untuk bisa memperbaiki tubuh kita. Tetapi Tuhan seorang diri dengan kuasanya dia sanggup menyembuhkan kita. Amin. Saya berdoa bagi Anda, biarlah Anda boleh dipenuhi dengan shalom dari Tuhan. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.